Karakteristik yang pertama, tubuh simetri bilateral. Yang kedua, habitat di air dan di darat. Yang ketiga, bersifat riboplastik sel mata. Yang keempat, ukuran dan tubuh bervariasi. Yang kelima, tubuh lunak dan tidak beruas-ruas. Yang keenam, fertilisasi dilakukan secara internal. Yang ketujuh, sebagian hermafrodit dan sebagian gonokoris. Yang kedelapan, sebagian memiliki cangkang dan sebagian tidak. Yang kesembilan, tubuh terdiri di atas kaki, massa visceral dan mantel. Berikutnya morfologi tubuh moluska. Yang pertama, kaki, yang merupakan penjuluran bagian tubuh yang terdiri atas otot-otot, berfungsi untuk bergerak, merayap, dan menggali. Sebagian kaki moluska digantikan tentakel yang untuk menangkap mangsa. Yang kedua, massa visceral, merupakan bagian tubuh yang lunak tempat terdapatnya organ-organ tubuh. Massa yang diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut mantel. Yang ketiga, mantel, merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Mantel tempat lubang insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel menyekresikan komponen untuk memproduksi cangkang CaCO3. Berikutnya, organ tubuh moluska. Yang pertama, organ ekresi berupa nephridia. Yang kedua, berkembang biak secara seksual. Yang ketiga, mempunyai radula atau lidah bergigi. Yang keempat, sistem respirasi dengan insang dan paru-paru. Yang kelima, sistem peredaran darah terbuka kecuali cephalopoda. Yang keenam, mempunyai cincin saraf yang merupakan sistem saraf. Yang ketujuh, sistem pencernaan berupa mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Berikut ini struktur tubuh moluska. Selanjutnya, klasifikasi moluska. Yang pertama, antineura. Contohnya seperti piton. Yang kedua, scapopoda, misalnya dentalium. Yang ketiga, gastropoda, misalnya siput. Yang keempat, cephalopoda, misalnya cumi-cumi. Yang kelima, velocipoda, misalnya kerang. Pertama, kita akan membahas antineura. Karakteristik antineura. Yang pertama, memiliki cangkang. Yang kedua, tubuh simetri bilateral. Yang ketiga, hidup di sekitar pantai. Yang keempat, tubuh pipi dan tidak memiliki kepala. Yang kelima, sistem pengeluaran berupa dua buah ginjal. Yang keenam, sistem saraf berupa dua pasang tali saraf longitudinal. Yang ketujuh, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya. Yang kedelapan, sistem peredaran berupa jantung dengan 3 ruang, aorta dan sinus. Yang kesembilan, sistem pencernaan berupa mulut dengan lidah, paru, lambung, usus, dan anus. Yang ke-10, dibedakan atas 2 ordo, yaitu Polyplacopora atau piton dan Aplocopora atau Neomenia carinata. Yang kedua adalah scapopoda. Karakteristik scapopoda ialah yang pertama, berbentuk seperti terompet. Yang kedua, pertukaran gas terjadi di mantel. Yang ketiga, habitat hidup di laut atau di pantai. Yang keempat, di kepala terdapat beberapa tentakel. Yang kelima, mempunyai cangkang berbentuk silinder dan tajam. Yang keenam, panjang tubuh 2,5 sampai 5 cm, ada yang 4 mm, ada yang 25 cm. Yang ketujuh, kaki muncul di ujung cangkang besar untuk menggali pasir. Yang kedelapan, sirkulasi air untuk pernapasan digerakkan oleh kaki dan silia. Kesembilan, contohnya seperti Dentalium vulgare. Selanjutnya kita akan membahas gastropoda. Berikut kita akan membahas karakteristik gastropoda. Yang pertama, hidup di darat, air tawar, dan di laut. Yang kedua, bergerak menggunakan perut yang berotot. Yang ketiga, kaki depan berlendir untuk mempermudah bergerak. Yang keempat, memiliki cangkang yang melintir. Yang kelima, kepala
dan bekicot. Sekarang kita akan membahas cephalopoda. Berikut karakteristik cephalopoda. Yang pertama, memiliki 2 buah mata. Yang kedua, tubuh simetri bilateral. Yang ketiga, pernafasan dengan insang. Yang keempat, alat gerak terdapat di kepala. Yang kelima, memiliki pembuluh darah tertutup. Yang keenam, pada punggung terdapat cangkang kapur. Yang ketujuh, tubuh terdiri atas kepala, leher, dan badan. Yang kedelapan, memiliki endoskeleton, ekoskeleton, atau tanpa keduanya. Yang kesembilan, reproduksi bersifat diesis dan fertilisasi di tubuh betina. Yang kesepuluh, memiliki sifon di perut untuk menghasilkan tinta di dekat kepala untuk melesatkan diri. Yang ke-11, ordo berupa tetrabranchiata atau Nautilus dan dibranchiata atau Loligo atau cumi-cumi dan Gurita atau oktopus. Sekarang kita akan membahas Pelecypoda. Karakteristik Pelecypoda ialah yang pertama, hidup di air tawar dan di laut. Yang kedua, kaki pipi dapat dijulurkan atau Pelecypoda. Yang ketiga, memiliki 2 cangkang setangkup atau bivalvia. Yang keempat, bernafas dengan insang berbentuk lembaran atau lamellibranchiata. Yang kelima, memiliki sistem saraf dan otak yang berkembang biak. Contoh, Meleagrina atau kerang mutiara, Anadonta atau kijing, Ostrea atau tiram, Panopegernorasa atau kerang raksasa. Berikut adalah gambar dari lapisan cangkang dan mantel kerang. Bagian cangkang terdapat yang pertama ialah periostracum. Periostracum adalah lapisan terluar cangkang yang bisa disebut sebagai kulit karena berfungsi sebagai alat pelindung. Yang kedua, lapisan prismatik yang tersusun atas kristal-kristal kalsium yang berbentuk prisma. Yang ketiga, lapisan nacreas atau lapisan induk mutiara. Dikarenakan lapisan ini tersusun atas lapisan kalsit atau lapisan karbonat yang tipis atau paralel. Pembentukan mutiara. Berikut ini adalah gambar pembentukan mutiara.